Oke, udah nih, udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ben Danio. Ben, makasih udah di sini. Oke, thank you udah Ben, nama ngundang lo siapa sih Ben sebenarnya Ben? Ariben Aditya Danio. Ariben Aditya Danio. Danio. Iya. Danio itu nama keluarga. Bukan marga. Marga lu? Gue nggak punya marga Cina. Dah. Masa Cina nggak ada marganya? Nggak ada. Waktu itu pernah ditanya Tulus, Ah. Ben lu punya nama Cina nggak? Punya, Xiaolong Bao. Dan dia percaya-percaya aja. Padahal kalau di googling Xiaolong Bao tuh nama dimsum. Bokap nyokap lo juga nggak ada marga? Nggak ada. Kita udah lama nggak menjalankan tradisi kecinaan gitu. Siapa yang masih ada nama Cinanya dari urutan keluarga lo? Aduh, dari kakek-kakek buyut kali yang masih jauh. Kakek lo juga nggak ada? Ada, tapi kakek gue di Wuhan. Beneran di Wuhan yang itu. Yang itu. Maksudnya kayak bohongan ya? Nggak ada, Kayak lagi beneran. ngejokes dari mana lo Cina? Wuhan gitu. Nggak ada, soalnya gue dari kecil tuh juga banyak ininya, banyak dramanya. Kayak pas SD tuh kan di sekolah Katolik, teman-teman gue Cina semua gitu. Jadi kalau Imlek mereka ya ini open house semua. Gue nggak pernah ini ngadain open house Imlek di rumah gue. Tahun baruan Cina itu lo rayain? Imleknya paling gue nyamperin rumahnya orang, tapi rumah sendiri nggak open house, nggak ngerayain. Saudara-saudara kiri kanan, sepupuan segala macem? Nah, sepupu ada banyak, masih banyak yang ngerayain. Dari sepupu, dari adeknya mama dan kakaknya mama masih ngerayain. Itu Cina Tulen dua-duanya? Kenapa? Bokap nyokap lo? Iya, Cina Tulen. Maksudnya kakek-kakeknya juga Cina dan Cina ini. Iya. Tapi udah berbahasa Cina juga gak? Enggak juga. Gue berbahasa Inggris. Anjay. Tapi penampakan Cina. Iya, betul. Dan orang pasti ngeliat lu ya orang Cina. Betul. Tapi daerah di Indonesianya asal dari? Bokap dari Makassar, mama dari Banjar. Makassar ada Cina ya? Ada, Cing. Banyak, Cing. Banyak. Iya. Kalau Kalimantan, Banjar banyak. Banyak. Iya, di Makassar juga ya. Iya. Tapi udah di Jakarta semua ya. Iya. Jadi Danio itu nama, gue kira Nio kan tuh kayak. Iya, kedengarannya kayak gitu. eh, Tapi nggak ada itu sama sekali. Cina yang udah meninggalkan budaya Cina sama Ya, sekali. meninggalkan budaya Cina. Iya. Nah, lo ngeliat budaya Cina, seneng nggak sama budaya Cina lo? Hah, seneng gimana? Maksudnya, iya ada beberapa. Ternyata gimana ya nanyanya ya? Budaya Cinanya lo misalnya ya pekerja keras ya kalau gue lihat ya, orangnya pekerja keras, terus perhitungan. Perhitungannya tuh apa namanya tajam lah gitu, yang gue lihat ya. Nah, lu melakukan itu juga nggak? Ada tradisi yang kayak gitu nggak? Iya dan enggak. Kalau kerja keras ya semua orang juga mesti kerja keras kayaknya. Iya. Tapi kalau overwork itu gue lebih percaya overwork sih daripada kerja keras yang dimana nggak sehat juga. Dan Karena kan lo itu juga overwork kayaknya juga? gitu juga. Waktu selama suci nih dari minggu ke minggu itu kan harusnya kan kita fokusnya materi doang. Gua tuh sambil bikin subtitle jualan digital download. Jadi gua punya digital download di Comika. Itu ada subtitle bahasa Indonesianya, itu gua sambil ngerjain tuh. Sambil nulis materi. Saat lo ikut kompetisi? Saat itu kompetisi. Enggak ganggu konsentrasi itu? Lumayan mengganggu, tapi ya udah tetap lo paksain aja. lakuin? Tetap gua lakuin. Kenapa emang? Ya biar ini aja, biar produktif aja. Soalnya kalau nggak nulis materi, pusing gitu, tidur, ntar gitu lagi. Nggak ada habis-habisnya. Gue nggak bisa tenang tidur gitu kayak Ali. Kalau Ali? Pemalas. Tapi pinter dia tuh, malas tapi pinter, kesel gue sama orang-orang kayak gitu. Apalagi yang 10 besar tuh, aduh. Semuanya udah nyiapin gitu dari Rabu, Kamis kan. Wah 10 besar nih gitu. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah gini. Ali tuh tiduran gitu. Materi lama aja lah. Habis itu Senin, Bang bingung ke materi apa? Coba gimana? Selasanya nilai tertinggi kan kampret. Dia berbakat tinggi memang Ali ya? Iya berbakat, tapi pemalas, jangan malas Li. Iya. Lo bakat ada gak? Lo ngerasa ada bakat gak? Gue Komedi? ngerasa nggak berbakat amat sih. Tapi gue pekerja keras. Nah,
Ya itu Cina lo di situ. Karena hampir semua teman Cina gue memang dia pekerja keras. Siapa aja Cing 3 orang itu Cing? Banyak lah temen gue Cina. Kesana cuma 3, 2 apa sih? Iya. Kayak gue di Pisangan tuh ada keluarga temen gue Cina namanya Ellen. Sekeluarga pekerja keras semua. Sekeluarga dari bapak ibunya, bapaknya kerja kantoran, ibunya dagang kue subuh. Si Ellennya jualan juga, semuanya tuh pekerja keras dan berhasil semua. Nah, lo pedagang juga ada? Keluarga gua itu dulu punya toko kelontok. Keluarga gua tuh asli dari Balikpapan semua. Dulu kakek gua itu orang pertama yang mengimpor yang berternak ayam broiler di Balikpapan. Tahun 70-80-an. Jadi dulu dia sampai sekarang di rumah gua tuh masih ada gudang ternaknya, gudang ayamnya, tapi sekarang udah jadiin gudang biasa aja. Yang di Balikpapan? Di Balikpapan. Jadi dulu diceritain katanya ayam tuh kalau misalnya baru untungnya tuh kalau udah berapa ya, punya 20.000 ekor apa 30.000 ekor gitu, dan ngerawatnya susah banget. Iya. Banyak karena kalau sekali satu aja sakit semuanya kena. Gitu. Dan ayam tuh tolol. Telat dikasih makan, mereka makan telur sendiri. Masa sih? Iya, makan telur sendiri, kanibal. Jangan sampai telat kasih makan. Tapi nggak makan ayamnya sendiri kan? Nggak. Iya, cuma telurnya sendiri. Nah itu berarti bokap, itu dari bokap? Kakek dari bokap? Dari nyokap. Nah nyokap ikut usaha itu? Dulu sempat ikut. Tapi gue nggak gitu ngerti detailnya. Yang pasti pas gue lahir udah nggak ada lagi, tapi selalu diceritain itu. Gudangnya masih ada segala. Dan udah di Jakarta, lo lahir di Jakarta? Nggak, di Balikpapan. Di Balikpapan? Ya, ngungsi ke Tangerang 12 tahun lalu. Kok ngungsi? Ya pindah ke Tangerang. Kira diapain gitu di sana tuh selalu ngungsi? Enggak. Kan biar ada diksi yang iya gitu. Asik. Itu framing tuh, kata-kata yang membuat framing orang Cina ngungsi tuh, seakan-akan diapain. Padahal kan emang semuanya ngungsi. Tapi di sini kerja bokap lo? Bokap gue nggak di sini, bokap masih di Balikpapan. Oh, bokap Balikpapan. Gue di sini tinggal sama nyokap doang. Dan lo kerja tidak ada dagang, pernah dagang? Pernah dagang online sama Mosidik. Mosidik sekarang jalan tuh. Iya, gue nggak jalan. Lo ikut yang itu? Iya, ikutan sama dia. Pas pandemi kemarin? Pas pandemi, sempat jalan sebentar. Pas ikut suci, gue tinggalin ke nyokap gue, langsung chaos. Sudahlah. Itu kan kayak gitu-gitu mesti dipantau terus. Iya. Jalan terus sama nyokap lo? Sekarang lagi nggak jalan. Dan sekarang lo profesi adalah? Tiduran. Ngapain? Profesi tiduran, itu mah kata kerja. Sekarang ya paling sama syuting kecil-kecilan aja. Guru? Guru masih ada, privat. Privat? Masih Emang ada. dulu pernah ngajar di sekolah? Pernah. Ngajar di tempat kursus, tapi kita tempat kursusnya tuh tiap bulan selalu kirim guru ngajar di sekolah. Jadi kayak ini outsourcing sekolahan. Semacam outsourcing. Menyediakan tenaga pengajar. Di sekolah, SMP, SMA? Semuanya, SD sampai SMA. Lo nggak pernah ngajar SMA juga? Pernah. Dan gue ini guru yang keren loh. Cina dan guru ya? Iya. Sebenarnya biasa ya. Biasa aja. Tapi, ya kan di Cina juga ada guru gitu, cuman... Maksudnya, kalau ditanya ini apa nih kerjaan lo, guru? Gitu pasti ya di sini ya. Kayaknya nggak boleh gitu orang Cina jadi guru, padahal di sana kan juga ada ya. Ya. SMA apa lo? Udah pasti bukan negeri. SMA negeri gua. Lah, SMP negeri, SMA negeri. SMP ininya outsourcing, gurunya. Oh, sekolahnya. Ngajar di sekolah. Iya. Sekolah negeri. Oh, ada gitu. Ada banyak kayak gitu, Cing. Buat sekolah negeri bukan pegawai negeri semua. Bukan. Ada guru cabutan juga. Banyak. Kita dikirim-kirim gitu aja. Hitungannya kita dibayar kantor tapi nggak dibayar sekolah. Jadi si sekolah yang bayar kantor bayar lu. Kantor kayaknya nggak bayar juga sih. Sekolah kayaknya nggak bayar juga sih kantor. Soalnya hitung-hitung sambil marketing. Jadi ntar buka kursus kali ini. Nanti daftar sini. Ini Pak Ben nih, tempat Pak Ben nih. Siapa yang mau kursus ke situ gitu. Gue pikir, jadi nggak lama dong, nggak sama setahun pelajaran? Nggak. Cuman tiap bulan tuh pasti aja dikirim dan sekolahnya beda-beda. Iya. Kalau ngajar full sekolah nggak. Dan lo ngerasa lo adalah guru yang keren? Iya. Kenapa emangnya? Karena anak-anak seneng sama gua.
Orang dia tuanya nggak yang stand up sih. Iya kan nonton gue stand up. Iya. Tapi kan lo ada apa namanya jokes yang lo bawain waktu lo ngajar pakai lo selipin gitu. Dan anak-anak itu senang. Senang. Jokesnya tapi bukan jokes stand up. Ya enggak dong. Jokes yang receh-receh aja. Anak-anak seneng kayak gitu-gitu. Soalnya kan menurut gua ya pribadi ngajar tuh udah nggak zaman lah kayak guru tuh ngomong doang terus murid nunggu nanya gitu. Ya mesti dibawa fun. Mesti anaknya mesti ikut belajar juga, mesti ikut main-main juga. Jadi sebisa mungkin jangan bikin dia ngerasa kayak lagi belajar terus. Dan lo lakukan itu? Selalu gue lakuin itu. Itu ada modulnya untuk lo pelajarin itu atau lo ya? Ada modulnya dan ada trainingnya. Habis itu kayak kita dikasih skenario ini loh, ini teknik begini nih biar anak-anak seneng. Habis itu udah tinggal dimodifikasi semau-maunya. Yang paling klasik tuh anak tuh paling seneng suruh tebak-tebakan. Kalau misalnya, soalnya selain semakin sedikit ngomong itu semakin enak ngajarnya, anak-anak lebih senang dan kita energinya lebih ini. Yang paling enak tuh gue pernah punya metode kayak, jadi dua anak nih berhadapan, satu membelakangin gini, yang dua atau tiga gini di depan, terus gue tulisin 3 kata gitu. Nah ini mesti jelasin nih dalam bahasa Inggris. Si 3 ini? Iya, bertiga ini jelasin ke anak, kan nggak bisa lihat dia. Bisa lihat, ya. Jadi gue tulis ini, ada chicken, ada milk, ada mother. Jadi ini chicken, yang sini oh kukuru gini. Chicken, betul. Terus ini milk, cow, apa cow, milk. Terus terakhir mother. Nah, bayangan gua anak 9 tahun kalau jelasin mother tuh ngomongnya father and mother. Anak-anak ini malah ngejelasinnya gini gitu. You don't have mother. Ya betul. Wah. Anak piatu. Yatim piatu. Ya. Menyenangkan sekali nggak? Iya, itu kayak ini ya, konferensi pers kalau di acara stand up Improvindo ya. Iya, dia nggak tahu apa yang di belakang. Iya. Kalau di SMA atau SMP juga ada tetap metode yang kayak begitu. Ada, itu berlaku untuk semua usia. Orang dewasa juga senang. Cuman orang dewasa ya lebih nyeleneh lah. Paling gue selipin kata-kata aneh gitu. Itu lebih efektif. Lebih efektif, sangat efektif. Tapi kan lama. Maksud gue untuk tahu 3 kata itu lo bikin yang satu belajar misalnya temanya jobs gitu, kerjaan. Ya udah gue tulisin jenis-jenis kerjaan, mereka mesti jelasin ke temannya. Habis itu nanti rebutan, tuker-tukeran gitu aja. Sebenarnya itu pelajaran buat si yang dijelasin ya? Iya. Bukan si yang nebak ya? Bukan. Iya ya. Seakan-akan itu untuk si yang nebak ya? Iya, seru tuh kayak gitu tuh. Jadi orang harus bisa ngejelasin pakai bahasa Inggris tanpa menggunakan kata itu, sehingga bisa ditebak. Iya. Kemarin gue cobain itu sama Dodit, dan dia suka. Katanya mau diterusin, nggak tahu serius apa enggak itu. Dijadiin konten bener, nggak tahu bener serius. Yang main siapa? Dodit sama pacarnya sama orang-orang rumahnya. Jadi mau dicobain nanti, nggak tahu gimana hasilnya. Belajar bahasa Inggris pakai metode itu. Waktu itu dia nanya kan, Ben ajarin dong. Ya udah ajarin gini. Terus gue gituin, seneng dia. Ini bisa nih diseriusin, ini bisa nih. Tapi udah bikin satu? Belum. Oh belum. Kemarin berarti ke Dodit bikin konten lain? Iya, ngobrol-ngobrol gini doang. Cuman capek ngobrol sama Dodit. I love you Mas Dodit, tapi kok lemas. Dia emang begitu ya, sekata 2 kata. Kayak, jadi gimana Ben? Gimana apanya? Gimana? Gue mesti ngomong apa? Iya. Ben, yang lo subtitling itu pertunjukan stand up orang? Yang di Comika ini? Oh, itu show gue sendiri. Sama Regia Sibuan. Itu lo show bahasa Inggris? Show bahasa Inggris. Lo pakai kasih subtitle. Kan tapi gue pernah baca di Twitter juga nih. Gue baru kelar nih kasih subtitling pertunjukan siapa. Itu lo kerjain juga itu? Iya. Itu lo apain? Lo jual? Lo apain itu? Iseng aja sih. Oh, itu iseng doang. Iseng doang. Cuman karena gue udah kebiasa ngerjain gitu, ya udah sekalian di show gue sendiri gue bikinin juga. Kayak Lebah Ganteng dong kalau di ini.
21 XX1 Indo XX1. Indo, iya. Pen Akatsuki. Iya. Nah itu kalau yang pertunjukan yang luar negeri lo subtitling gitu, terus lo kemanain itu? Kalau ada orang yang minta lo kasih gitu? Iya. By request aja. Oh. Cuman sekarang udah males gua. Kenapa? Karena itu jatuhnya ngebajak. Iya benar. Gua nggak sadar itu ngebajak. Padahal mau berbagi aja. Iya. Nah, lo pertama kali stand up itu kapan, Ben? 2014. 2013 tuh udah ngikutin, udah nonton show. 2014 baru mulai open mic. Itu waktu itu ketemu Dimzi, ketemu David. Nurbianto. Pertama kali gue ngeliat David, gue pikir orang Cina. Iya. Habis itu dia stand up, gue tukang ojek. Oh nggak mungkin Cina ini. Ada kali di sana juga. Makanya itu kan kalau Cina kayaknya nggak mungkin orang Cina yang di sini tukang ojek. Cuman kalau di Wuhan ya ada orang ojek. Iya. Ojek Wuhan. Dua kata lucu. Ojek di Wuhan. Mana dia udah party lagi di Wuhan sekarang. Iya. Terus setelah itu? Itu. Ya mulai open mic aja. Sama Pak Irfan, Tommy Babab. Siapa lagi? Itu BTS berarti ya? BTS. BTS. Ya open mic aja di situ. Terus siapa lagi? Aci. 2015 tuh kenalan sama Aci. Udah lanjut aja dari situ. Terus 2017, 18 gitu. Pindah ke Jakpus. Karena? Nggak jalan lagi open mic-nya. Si BTS? BTS, Nah lo kenal stand up Indonesia atau dari dulu udah? Stand up luar duluan. Russell gitu. Peters. Dan lo emang suka? Dan suka, karena jokesnya jahat waktu itu. Iya. Dia pernah di Jakarta lo nonton? Waktu dia ke Jakarta nggak nonton. Karena sedikit hilang respect. Karena? Gua kan sebelum pandemi tuh sering stand up sama Mo Sidik di American Club. Jadi kayak klub-klub bule gitu. Iya, gua Terus pernah lihat. komik-komik luar tuh sering datang, mereka sering gosip. Katanya Russell Peters tuh suka nyolong jokesnya ya? orang. Jadi kayak gimana sih? Dia 2 kali datang ke sini kan? Pokoknya yang terakhir itu gue nonton Jing. dikasih ininya. Tapi gue mau nonton, gue nggak ngerti juga. Ada yang dia di depan tuh nge-riffing Ardi Bakri. Ardi Bakri nonton paling depan. Dia itu ngebajak. Pernah ada satu ini yang ada yang ngakuin materinya si komik beda atau gimana yang lo dengar? Banyak komik yang jadi kayak komik-komik amatir gitu yang awal-awal di comedy club di sana. Itu kayak pada diiniin, loh itu kan jokesnya Russell Peters, bukan tuh jokes gua. Dan dia udah biasa kayak gitu. Jadi kayak sempet kasusnya juga nggak pernah ke blow up. Karena mungkin aja itu punya pikiran yang sama. Nggak, beneran dicolong jokesnya. Cuma diganti doang formatnya jadi India. Iya. Dan udah lo nggak mau tonton lagi. Iya, jadi kayak agak kurang respect. Padahal awal-awal gue seneng banget nonton dia. Ikut open mic dan lo diterima di kalangan stand up. Kan jarang yang Cina. Diterima sih ya, diterima-terima aja. Anak-anak Tangerang mah baik-baik, asik-asik semua. Enggak sih, sebenarnya secara general anak-anak stand up tuh asik semua sih menurut gue. Iya. Ya asik-asik, jadi open mic terus ngebom terus. Apain sih ini open mic nih? Ya, tapi lo yakin terus bahwa lo bisa di situ? Walaupun ngebom terus? Ke bawah arus aja, Cing. Lagi senang-senang aja. Soalnya pas tahun 2015 tuh gue nerusin kuliah di Australia. Di sana juga ada? Open mic juga di sana. Di sana dapat? Dapat. Pas balik sini ya udah materi-materi lama sebenarnya gue translate doang. Iya. Waktu di Suca juga kan? Lo habis pulang dari sana? Inget. Iya. Under 1 menit. Under kok 1 menit. Waktu di Suca juga kan lo baru balik dari sana. Iya. Lo di sana juga pernah ikut ini kayak lomba-lomba gitu? Pernah. Dan juara? Juara 2. Itu hoki tuh? Tapi kayaknya hoki banget itu. Itu sekali tampil doang ya? Dua kali tampil. 2 kali tampil. Harusnya 3 kali tampil, cuman nggak bisa tampil ke finalnya banget. Ada masalah sama visa lah. Itu apa tuh ininya? Jokesnya. Skupnya apa lomba itu? Sebenarnya lomba kota doang, lomba Sydney doang.
Waktu itu yang lagi panas tuh kasus ini 2015 yang kasus Bali 9. Bali 9 tuh yang orang narkoba. Orang narkoba. Mau dihukum mati. Jadi kayak tensinya gede banget di sana itu. Orang pada sentimen sama Indonesia. Sentimen sama Indonesia. Sebenarnya bukan ke sentimen, lebih ke karena banyak pro kontra. Ada yang setuju dia dihukum mati, ada yang nggak setuju. Jadi kayak ngomong Indonesia. Gue tuh sampai ditanya teman kampus, Ben orang Indo, bukan Thailand. Thailand mana? Penang. Aduh, Penang kan Malaysia. Iya, Thailand. Sampai segitu parnonya. Parnonya lo. Jadi stand up gue bilang aja, gue orang Indonesia. Gue tahu ini bukan momen yang baik untuk jadi orang Indonesia, minta ampun ya. Bali 9. Itu yang pecah tuh kayak gitu. Iya. Nah, di sana lo merasa terintimidasi sebagai orang Indonesia? Sempat ngerasa. Di sini pernah ngerasa terintimidasi sebagai orang Cina nggak? Pernah. Nah, dalam situasi gimana itu? Dalam open mic pernah. Katanya terbuka anak-anak stand up. Dulu, tapi pas awal-awal gue nggak, ini agak gimana gitu. Ini gue nggak apa-apa ke stand up. Habis itu pas gue lihat Ernest biasa aja tuh, pede aja. Ya udah, gue pede juga. Walaupun merasa ada sedikit diskriminasi atau bully mungkin ya, atau apa? Intimidasi itu dalam bentuk apa? Nah, anak-anak ini antara bully atau bercanda nggak bisa gue beda. Ini bercanda nggak sih? Oh, iya. Ya ke arah bully lah ya. Ya nggak lucu. Makanya lu jaga toko aja. Ya. Ini serius nggak ya? Atau beneran kesel? Kayaknya sih bercanda sih. Tapi serius juga bisa. Iya. Ben, gue ngeliat lo itu kalau pakai bahasa Inggris gue yakin materi lo lucu-lucu. Amin. Dengan apa ya? Dengan budaya orang yang nonton, budayanya budaya sana gitu. Karena gue nonton yang luar negeri juga walaupun beberapa kali, gue kurang dapat. Tapi gue ngerti nih maksudnya nih, gitu. Tapi tidak menggelitik gitu. Lo tuh modelnya seperti itu, lo nyadari gak? Nyadar. Nyadar. Karena misalnya gini loh. Temanya dari minggu-minggu kan tema liburan misalnya. Nah, karena tuh langsung tuh suci liburan. Gue langsung nyari komik luar. Si ini holiday, stand up break, gue cari terus. Kadang-kadang feel-nya tuh nggak dapat feel Indonesia gitu ininya. Jokes lo itu. Kerasa kok. Lo pun merasa itu? Kerasa. Karena memang lo adaptasi dari dari luar. Masuk ke sini kadang-kadang ada suasana yang nggak pas. Iya. Tapi lo paksain. Gue tabrak aja. Iya. Pas audisi juga gitu. Pas audisi tuh gue ngetes jokes. Itu ada jokes lama sama jokes baru. Itu gue ngetes ke anak-anak tuh. Enggak Ben, jangan bawain yang itu Ben, jangan. Tapi gue pede aja. Gue juga kaget. Gue percaya. Iya. Waktu ini lo kabut sama siapa sih? Setelah di ini? Di Suci. Paling banyak sama Harry Hore. Sama Harry Hore. Setelah lo milih dia? Iya. Setelah gue close mic sedih banget, dia lebih sedih dari gue. Iya, dia waktu di sini juga pernah cerita ke gue, dia jadi kombutnya lo. Tapi itu lo pilih dia kenapa? Dia ngerti jokes gue, dia ngerti tipe gue. Meskipun secara jokes kita kan beda jauh. Cukup beda. Iya, beda jauh. Cuman dia ngerti gue arahnya kemana dan dia bisa ngontrol gue. Dia kan jago bikin punchline. Gue lebih kuat di premis, jadi kayak disatu-satuin. Jadi kalau ada punchline aneh, itu pasti dari dia, bukan dari gue. Gini aja, Pak. Wow. Tapi lo menyadari nggak, Mbak Ide, waktu Suci lo banyak kompromi dengan bentuk jokes lo? Komprominya yang lo nggak lo banget sih. Ada beberapa penampilan gitu yang lo udah mulai receh-recehan lo masukin gitu. Banyak. Itu memang lo lakukan secara sadar atau? Secara sadar. Dan gue akui nih kayak di 2 atau 3 show pertama gitu. Kayak setengah setnya tuh gue murni dibantuin sama Jegel, dibantuin sama Jupri, dibantu-bantu. Gini aja Ben ngomong, ya udah gue nurut-nurut aja ya gitu-gitu. Meskipun ini bukan gue banget tapi ya udahlah. Gue pingin ini aja coba dulu. Tapi menurut beberapa semua juri waktu itu lo komik yang secara grafik itu meningkat terus gitu. Tapi yang terakhir memang kenapa tuh yang terakhir kalau kecapean aja sih. Capean aja. Kayak gue secara sadar tahu itu bukan set yang kuat.
Kayak ini mah kasar-kasar doang nih, punchline-nya mana ini? Sudahlah. Rezekinya anak-anak lah. Soalnya gue tuh suka sedih gitu. Beneran, gue tuh suka sedih gitu kalau dengerin ceritanya anak-anak tuh background-nya. Kecuali Alex Fabri, gak perlu sama dia. Alif itu dari SMP udah pingin. Egy MK itu mah emang orang aneh. Mas Egy kenapa sih kalau stand up kayak atraksi gitu? Ya aku nggak ada keresahan Ben. Oke. Si Ali kuliahnya nggak beres. Dia nggak kelar? Kuliah nggak kelar kayaknya. Si Egy Hao kan tinggal di Bantar Gebang, ya. Tempat sampah. Terus kamarnya itu bersih banget, rapi banget. Kamar lu kok bersih banget? Iya Ben, soalnya kamar gue di rumah gue tuh berantakan. Gue pingin punya kamar bersih. Aduh, kayak Rio udah satpam 15 tahun. Iya. Jadi kayak, aduh, silakan teman-teman, santai aja. Emang lo nggak ada target ikat di situ? 10 besar. Oh, udah lewat target lu? Udah lewat target. 10 besar tuh kan bottom gue sama Levi. Iya. Emang udah masuk target lo. Dan lo menganggap yang lo lakukan martir berarti? Nggak martir-martir amat sih. Kalau lolos mau juga tetap ya? Nggak apa-apa juga sih. Tapi ya sudahlah. Tapi sekarang lo udah nggak ngajar kan? Di lembaga itu tuh? Iya, enggak. Lo privat-privat aja? Privat aja. Lo mau terusin di dunia komedi? Oh pasti. Sebagai? Stand up komedian. Tetap sebagai stand up komedian. Nulis? Ya kalau ada yang ngajakin. Udah pernah belum? Atau lu melakukan itu nggak? Nulis belum ada yang ngajakin. Nggak nyoba-nyoba nulis apa gitu? Ada yang lagi gua kerjain sekarang nih. Film, web series? Bukan kayak project sendiri. Kayak gua lagi nanya-nanya soal publisher tuh cara kerjanya gimana kalau buku. Lo mau nulis buku? Nulis buku. Tapi cuman fun facts gitu doang. Waktu itu gue bikin tentang dunia stand up. Jadi waktu itu gue bikin di Twitter tuh thread fun facts dunia stand up. Wah lumayan juga nih, udah sampai ratusan. Sekarang udah 500-an. Gue mau kejar sampai 1000. Terus tuh coba ini, ada yang mau. Dibukuin. Di Instagram tuh ada si Sanpras, lo follow gak? Anak Malang kalau nggak salah deh. Dia melakukan itu juga. Jogja apa? Iya pokoknya di situ deh. Oh soal teknik stand up. Teknik stand up. Kalau lu bukan soal itu. Kalau apa misal salah satu tentang contohnya? dunia stand up yang komik-komik luar gitu. Oh komik luar. Fakta-fakta komik luar. Misalnya Chris Rock tuh ditemukan Eddie Murphy. Terus ya gitu-gitu, seputar itu doang. Nah lo mau dalam bentuk buku? Pinginnya. Fisik atau? Fisik. Sekarang kan semua digital, kita harus anti mainstream. Iya lo mau anti mainstream ya? Iya. Terus nggak laku. Iya. Ya anti mainstream juga itu. Orang-orang pengen laku, ya lo nggak laku nggak apa-apa, gue anti mainstream. Ya orang-orang pingin disayang, gue pingin dibenci. Lo menyadari gak sih kayak gitu? Sadar. Bahwa yang lo lakukan itu kemungkinan akan dibenci. Sadar. Tapi karena gue tuh berusaha disayang, Cing. Berusaha jadi lovable. Berusaha kayak, stand up ini itu sih itu aneh. Nggak bisa. Nggak dapat aja. Secara tampilan lo lovable kali. Secara tampilan doang. Iya. Tapi begitu mulutnya terbuka, isi omongannya nggak pas gitu. Iya. Dan lo memang pengen seperti itu. Gue bukan pengen seperti itu. Gue mengamini. Gue berdamai dengan keadaan itu. Kalau sudah ke situ ya udahlah. Nah, dari dulu referensi jokes gue tuh jahat semua, Cing. Iya. Kayak ada yang satu jokes gue tuh, Cing Abdel bilang terlalu kasar. Itu paling anak. Cing Abdel dulu nonton ini nggak? Nonton ini kan Rindra. Rindra pernah. Iya, sampai habis. Nggak sampai habis. Itu kan kasar semua itu jokesnya. Iya. Itu boles aja nontonnya. Nggak juga gue. Nggak juga. Mungkin karena bapak ya. Emang berhati baik sih. Enggak, karena bapak kali kalau gue belum punya anak kayak nggak terlalu lalu ini juga kali. Lo juga belum punya anak kan? Belum. Iya. Ntar coba begitu punya anak ada perubahan nggak dari? Kayaknya sih, kayaknya akan berubah ya. Karena menurut gue itu jokesnya lo menyakiti, bukan menghibur, tapi ada komedinya, getir gitu, komedi getir gitu,
Kalau untuk orang yang suka nonton ya kayak komedi getir gitu iya, tapi kalau yang pengen nonton stand up ketawa terbahak-bahak, ngilangin stres, nonton lo tuh tambah stres. Sebenarnya itu bukan bermaksud jahat, itu Iya. maksudnya gue ada satu punchline, mau gue tambahin satu punchline lagi, sudah gitu doang. Iya. Tapi ternyata terlalu itu ya. Kalau yang di kemarin itu di open mic ya sih? Di Suci itu maksudnya di Open mic di mana? iya mungkin di depan Ya, oh ya, Kompas atau di depan teman-teman Iya, di screening doang. di screening. Tapi di screening mah jatuhnya bukan open mic, cuma ditandain doang mana yang boleh diomongin, mana yang nggak boleh gitu. Jadi udah kemarin tuh lo tampil yang terakhir itu udah oke semua dari Kompas. Termasuk yang K-pop. Iya. Tapi katanya sih oke, tapi Mas Parnonya udah gini. Malah khawatiran yang K-pop ya. Kalau Lebih menurut gue khawatir. lo lebih menyinggung yang waktu ngajar itu, Mau ngajar ya. yang anak. Hmm. Wah lo kacau banget lu Ben pas itu tuh bener tuh. Langsung bottom. Tapi lolos. Tapi lolos yang itu. Iya. Kacau dah dia itu. Ngek aja gitu. Kalau gue sebagai penonton waktu itu lo udah gue tinggal tuh Ben. Terpaksa ya, aduh. Tapi sebagai juri gue harus ada di situ gitu. Iya itu komedinya getir-getir gitu. Bikin orang ini aduh takut ada. Kemarin juga aman karena yang nonton ya 3 orang. Pada saat perform lo aman karena yang nonton ya 3 orang. Lo mau ngomong sekasar apapun nggak akan terjadi apa-apa gitu. Coba lo nonton sama 400 orang gitu. Kemungkinan yang nyambit ada itu. Yakin gue. Terima kasih pandemi. Terima kasih teman-temanku di Wuhan. Ini berkat kalian. Iya karena ngok aja berasa gitu ya. Dan itu respon orang yang seperti itu udah lo antisipasi. Kalau yang Atau menurut lo, ini sih bener lucu gitu. kalau yang dari Cing Abdel enggak. Iya. Karena di keluarga gue tuh bercandanya emang kasar. Dan gue Oh. suka jokes kasar. Oh. Jadi kayak hal sesimpel dulu tuh ini gue curhat aja nih. Iya. Gue pernah syuting sama Panji, syuting ngobrol gini doang. Waktu itu di GI kalau nggak salah, ada anaknya 2 tuh di samping. Anak Panji. Anaknya Panji di kuasa sama Shira. Terus kita ngobrol tuh setengah jam, udah kelar gue cabut. Terus Panji nge-WhatsApp, Ben ini sorry tadi audionya nggak masuk, mesti ulang sekali lagi. Oh ya udah oke. Gue balik, syuting lagi, ngobrol lagi sama Panji. Terus anak-anaknya tuh kan di restoran, anaknya tuh lagi nungguin gitu, ayah pulang. Terus Panji bilang, anak-anak ini ya, ayah masih lanjut dulu sama teman ayah katanya. Ayah minta maaf ya. Dan di situ gue kayak, loh, orang tua minta maaf sama anak tuh konsep baru buat gue. Kok bisa selembut itu loh? Kalau keluarga orang tua gue nggak mungkin gitu. Jadi kayak udah biasa kita bercandaan kasar. Mulai dari underappreciated, ujian dapat 8, kenapa nggak 9, kenapa nggak 10, ya. dapat 10, ya udah. Kenapa nggak, gitu kayak. Jadi dari dulu udah kayak semacam ini suka-suka kamu dah gitu. Makanya gue itu, dibesarkan keluarga yang gitu begitu juga. juga. Tapi emang gue halus perasaannya. Halus ya. Lembut Cing Abdel, nggak kayak gue. Gue bahkan disetrika sama ibu gue. Waduh. Ngok aja di situ gue. Mak gue tuh anaknya 8. Bedanya setahun-setahun. Lo bisa bayangin stresnya seorang ibu gitu. Kocak dah gue. Keras, keluarga gue juga keras. Tapi lembut ya, berarti beda-beda orang ya. Beda orang kayaknya Beda sih. orang, beda membawa dan kalau gue akhirnya karena keluarga gue keras gitu, gue berusaha untuk lembut. Kalau lo karena keluarganya keras, lo jadi ikut Kerasan lagi. jadi ikut keras, Iya. gitu. Beda zaman juga ya. Karena beda orang juga sih, ada pembawaan. Mungkin di antara keluarga gue, di antara kakak adik gue juga ada yang ikut keras kali. Kalau gue alhamdulillah lembut. Iya. Abdel lembut. Cing Abdel. Iya. Ben, lu udah ada spesial belum, Ben? Ada tapi yang bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada tapi nggak bagus. Jadi gue nggak jual atau tampilin. Di mana? Di Ketawa.
Oh, waktu itu? Waktu itu di Ketawa, tahun 2020. 2020, tepat sebelum pandemi. Tepat sebelum pandemi. Iya, iya. Ada yang nonton, Ben? Ya ada dong, ini kan nanyanya kayak nyindir ya, emang ada yang mau nonton? Ada Rais. Ilham. Iya. Karena waktu gue bikin Joko Dian nggak ada yang nonton. Hah? Ada beberapa doang, yang selebihnya peserta kalau nggak salah deh. Iya. Ada yang nonton. Ada ya, ada. Lo yang nonton full? Nggak full, 30-an. 30 orang. Tapi karena si Ketawa itu ngesetnya Iya. biasanya 30 tetap rame. Gitu. Dan lo stand up berapa lama? 35 menit. 35 menit. Ada openernya beberapa orang juga. Tapi pasti pecah dong. Karena kesana orang pengen menikmati komedi lu. Udah Pecah. ngerti. Sama Ketawa itu diposting ada 3 orang Korea baru mendarat dari New York mau nonton stand up comedy. Nyamperin, udah dibilangin ini acara bahasa Indonesia loh. Mereka nggak apa-apa mau nonton, langsung bayar cash 3 orang. Pak. Nonton nggak sampai 10 menit pulang. Gue kira dia ikut Ketawa juga. Sama Ketawa di front, wah ada orang dari Korea nonton band Dani. Padahal itu orang iseng doang. Siapapun yang naik juga bakal dibeli juga sama Boleh juga dia. ya. Iya. Mau bikin lagi nggak? Pasti bikin lagi. Kapan rencana? Tahun depan lah paling. Sama Panji? Hah, sama Panji? Maksudnya dipromotorin Panji. Ya Kayaknya kalau- sekarang kan Comika lagi Gencar-gencarnya. gencar-gencarnya gitu. David kan yang ini, David nih tanggal 3 besok. tanggal 3 besok. Ada 3 April. Lo nggak ada rencana belum Kalau sampai sih? ngeset target belum ada, tapi pasti ada. Tahun ini? Tahun ini gue lagi mau fokus abis Lebaran mau jadi opener. Opener siapa? Seseorang belum boleh kasih tahu. Waduh. Ini tanyanya banyak sih. Hah? Habis Lebaran nih? Enggak, Deng. Enggak deh. Iya. Dia udah pasti jadi. Udah pasti jadi. 13 kota. Inisialnya? Ya Ini tahu tapi lah. diinin kan nanti. Nggak apa-apa gue ngomong, tapi diinin kan nanti. Dia edit. Dia Jangan edit. aja, jangan nanti aja. Nanti. Kalau ngedit ribet lagi lama bikin. Oh gitu. Pasca produksinya lama. Ntar aja selesai ini ya. Ya udah, oke. Dan 13-13-nya lo opener. Kayak nggak tahu sih. Itu komik siapa yang mau diopenin sama lu? Nggak tahu juga. Ada pokoknya. Dan maksudnya bukan siapanya ya. Dia tahu lu kan? Dan dia minta. Iya. Ini ada voice note-nya, mau denger? Tahuan dong suaranya. Ketahuan ya. Ketahuan lah pastilah. Emang pasarnya sama lu? Aduh, ini kayaknya dipancing nih. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya? Pernah kesini juga, Jeng. Udah pernah di sini. Udah pernah sini juga. Udah pernah ya? Pernah juga. Masih harus dirahasiakan. Iya. Udah pernah di sini. Oh, Lo nebak-nebak lo, Man. Udah pernah di sini. Lo udah tahu lo? Tahu? udah tahu lo ya. Ah. Tadi gua udah ngomong ya? Enggak. Oh belum. Diki Divi. Ya ketahuan. Aduh. Ketahuan. Iya bener. Ya udah jangan ngomongin dah. Ketahuan. Ya jangan ngomongin. Ya, ntar ketahuan ya. Karena Diki Divi memang mau bikin juga di tahun ini. Olcing Abdel bikin juga. Gua udah ngomong sama Panji, tapi belum ada ininya nih. Belum ada Materi. materi belum ada, terus progresnya juga baru ngomong ayo bikin yuk gitu. Kayak mundur, semua mundur. Iya. Semua Hah? mundur, pandemi mundur. Iya. Rencananya September. Ntar gue abis suci lah gue mau ngomong lagi sama Panji. Openernya siapa? Mama Dede. Remin. Oh Remin. Mama Dede ini doa closing. Lucu banget. Eh? Lucu banget ada gini. Oh, Ada closingnya pakai doa gitu. Iya. Remin udah mau ininya opener. Karena gue jadi ada gengsinya. Pertunjukan gue. Asik. Panji ditolak Remin. Remin mau di gue yang kerjaannya dikerjakan oleh perusahaannya Panji. Kocak lagu-laguannya Remin dah. Remin menurut lo lucu gak? Lucu banget. Lucu banget ya? Iya. Kenapa? Enggak, memang lucu banget gitu. Jadi Tapi yang gue nggak ngerti dari Remin tuh dia tuh ketawa sama apa ya? dia itu kalau dengerin siaran radio dia ketawa. Dia bilang begini,
Gue kan juga sempat nanya nih, kalau nggak pernah ketawa sih iya. denger apa namanya stand up? Karena setiap dia menikmati pertunjukan stand up, dia tuh sekaligus menganalisa. Jadi dia udah tahu bahwa di sini akan ada punchline, akan ada punchline. Kadang-kadang malah punchline-nya ketebak. Kalaupun nggak ketebak, dia udah tahu bahwa di sinilah punchline-nya. Jadi nggak terlalu mengagetkan. Kalau dia dengar siaran radio, dia ketawa. Karena dia nggak tahu nih kapan akan ada punchline. Ketawaan juga orangnya katanya. Emang belagu sih. Kalau misalnya nonton kayak Rispo gitu yang sampai mandi-mandi, masa nggak ketawa? Itu ditebak apanya? Tapi kan dia ketawa di situ udah mau ngelucu gitu. Jadi dia udah mempersiapkan diri untuk menganalisa setiap ininya gitu. Dibandingkan kalau radio kan kita lagi ngobrol gini aja terus ada nyeletuk satu jadi lucu gitu. Apa efek kejutnya tuh masih ada kalau radio, dia bilang gitu. Tapi dia ketawa, sebentar ini ada pesawat karena dekat Halim. 9 bulan. Yoi. Ya. Tiap episode selalu ya. Iya, kalau ada, kadang-kadang nggak ada. Iya. Lu gitu, lu ngejokes lu gitu, Ben. Siap. Lagi manggung. Harusnya gitu ya. Enggak. Kan masih ada Suca. Iya. Suca belum ada lagi. Lo ikut? Tapi ada lagi nggak? Mau ada lagi katanya. Di kalender sih ada, di kalender. Tapi belum ada, nggak deh. Kalau komik Indonesia yang lo suka siapa? Pak Irfan. Irfan Karta, Pak Irfan, Adri. Sama siapa lagi ya? Panji? Paling Panji. Bukan tipe lo? Panji tuh gue lebih suka Panji MC daripada stand up. Nggak tahu kenapa menurut gue ya. Panji tuh lebih asik MC-nya sih, kayak orang gila dia tuh. Gue tuh sampai shock gitu waktu itu show acara Imlek tahun lalu. Kayak penontonnya scatter kemana-mana sana sini, kayak berantakan, keluar masuk mabuk di belakang. Dia kayak teriak-teriak gitu. Akhirnya fokusnya masuk sampai ketawa semua. Dengerin dia pecah dar. Komik selanjutnya gitu. Panji itu pembawaannya gila tuh, keren. Sebagai MC? Sebagai MC. Tapi sebagai komika? Lucu. Jujur, Ben, jujur. Tapi kalau gue demen denger dia ngomong. Iya asik kan denger dia ngomong. Denger dia ngomong tuh enak gitu. Maksudnya gue nggak usah nungguin dia lucunya. Dengan cara dia bercerita tuh gue senang. Panjang setupnya juga asik. Tapi lo kesenang yang Dia nggak pernah ikut lomba sih. iya. Tapi jadi juri. Iya. Yang itu juga memang nggak ada yang ikut ya, founder-foundernya. Cuman Ernest doang. Ernest sama Kang Isman. Sama Rian. Oh, yang nggak ikut malah cuman Panji sama Radit. Iya, dia belum pernah ngerasain ya. Tekanan. Gue juga nggak pernah sih gue. Tapi lomba nyanyi gue pernah. Sama Temo. Super Soulmate. Kalah juga di DA juga, gue pernah DA Celebrity. Oh, iya? Kalah juga. Mas Sidik juga pernah itu. Hah? Mas Sidik? Iya. Sama siapa tuh? Yang gendut tuh? Ronnie Dozer. Ronnie Dozer. Iya. Ikut ini emang ada tekanan tersendiri ya. Lo merasa tertekan juga? Kan lo pernah ikut Suca nih. Lo Suca berapa kali tampil sih? Sekali doang ya? Jadi nggak sempet dapet tekanan ya? Nggak dapet. Iya. Masuk ke Suci emang nggak tahu tekanannya ya. Tapi gue ngeliatin orang memang yang ikut audisi itu tekanannya gede banget. Makanya gue salut banget ada yang udah ikut Suca terus ikut Suci. Merelakan nggak ada job aja, Cing. Nggak ada kerjaan. Iya juga kali ya. Ikut. Iya juga kali ya. Mana sekarang tinggal Suca doang lagi. Kecuali si Rio. Hah? Yang tinggal di Suci nih. Itu adalah alumni Suca. Oh iya. Tinggal si Rio. Bau akademi banget ini kalau katanya. Halo 12 besar. Halim 12 besar. Bau akademi. Habis close flag dia di hotel langsung. Gue kalah sama orang ngeblank. Apa-apaan ini? I love you, Alim. Mana dia paling obsesinya? Maksudnya dia udah menunggu segitu lama. Udah gitu di panggung. Ya yang penting gak ngeblank. Iya. Siapa yang close mah. Iya benar tuh. Dia udah nunggu 8 tahun. Berturut-turut pecah terus. Ya Allah, Ali. Tapi lu bisa tebak nggak, Cing, 3 besar? Bisa. Siapa? Ini udah tayang belum? Udah lewat ya. Hah? Udah tayang
Belum lah. Belum final sih. Tanggal berapa ini? Tanggal 2. Bulan Mei ini tayangnya. Hah? Bulan Mei. Bulan Mei? Iya. Habis lebaran ini? Enggak, sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Lebaran 13 Mei. Ah. Awal-awal Mei. Sekarang kan 4 nih. 4. 1 siapa yang keluar? Egy. Kenapa Egy? Egy. Kan di Suca juga dia tertekan. Oh gitu. Menurut gue dia kurang kuat mentalnya. Oh. Menurut gue ya, menurut gue kalau itu udah teratasi mungkin ini. Atau Ate, antara dua itu aja deh. yang akan keluar ini. Rio semakin mateng ininya. Iya. Mentalnya. Lagi di show terakhir. Iya. Tekniknya juga semakin mateng gitu, nggak ngotot terus gitu. Ali harusnya di atas kertas juara menurut gua. Harusnya di atas kertas juara. Tapi nggak tahu juga kan dia kehabisan bensin juga di Suca. Iya. Habis sudah ininya. Yang memang kuda hitam ya Ate sih sebenarnya. Oh gitu. Yang ya dia nggak pernah jadi yang terburuk aja. Gitu, nggak pernah jadi yang terburuk. Nggak pernah terbaik juga. Iya, nggak pernah yang terbaik juga gitu. Ya udah antara itu dah. Tinggal 4 lagi, ini tinggal 3 kali lagi syuting. Tapi kenapa dilengkap ya? Oh mungkin kasih waktu ya. Jadi ada ini syuting, minggu depan syuting. Oh iya ya, terus sampai break. lama ya breaknya. Mungkin karena dikasih waktu untuk ini kali. Untuk Grand final. grand final. Lo nonton terus setelah lo Nonton. di Zoom? Cuman yang show terakhir gue cuma nonton separohnya doang. Tapi kerasa sih anak-anak gila. Jadi lo nggak ngeliat Nope yang pertama? Enggak, tapi dia cerita materinya. Yang act out keong itu. Aduh. Dan itu jadi opening. Aduh. Gue mungkin kalau itu dibalik aja ya. Jadi udah dapat dulu geret. Nah itu mungkin jadi bisa ngangkat. Bisa kan. ngangkat. Dia tuh punya materi gini, Cing. Apa namanya? Sekarang sudah 5 besar. Sesuai prediksi netizen. Prediksi saya sih juara 1. Lebih bagus kan? Iya. Nggak dibawain. Dan dia ini Aduh, kenapa keong? keluar, iya itu langsung yang nunduk begitu. Sampai sekarang nunduk. Nggak mau datang diundang. Emang harus jeli ya penempatan beat mana yang di depan, mana yang di tengah, mana yang closing gitu. Nope kan udah gitu, dia pakai mau personal lagi terbebani. Jadi begitu masuk, mukanya cemburu lemes. Ini anak kenapa sih Nope nih? Emang gitu kok aslinya. Kan dia itu ada songong-songongnya ada. Songong-songongnya ada. Kelihatan gitu dari air mukanya gitu. Nah ini kemarin masuk mukanya tuh kayak muka terbebani. Oh dia mau bawain beat itu. Bawa dia tuh terbebani. Persona keong. Padahal ininya lucu loh. Punchline-nya. Cuman karena kepanjangan ya. Jadi akhirnya dia nunduk, dia sampai jadi keong. Jadi kalau mau dipanggil stand up dia harus gitu. Padahal lucu itu ujungnya tuh. Tapi kepanjangan, lama banget gitu. Nunduk. Jadi keongnya kepanjangan gitu. Padahal lucu banget. Jadi setiap mau dipanggil stand up harus gitu ya. Kayak keong siput. Iya. Oke lah Ben, kalau begitu terima kasih. Oke, thank you, hadir Cing. di sini. Mudah-mudahan proyek-proyeknya segera terlaksana. Amin. Buku dan spesial stand up sama jadi opener. Kalau kata gue mah Diki Divi kata gue. Kata gue ya. Betul sekali. Aku juga ya betul sekali juga. Iya. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you. Thank you, Cing. Ya.